Sudah ya? Sudah, Baik, sudah Pak Jim. baik, baik. Terima kasih. Nah, saya perlu pertama-tama, mungkin banyaknya juga sudah tahu, untuk highlight sedikit aja, ya, yaitu tentang komunitas kita. Dibangun memang dengan tujuannya supaya bisa menjadi suatu wadah untuk mempersiapkan diri dan juga menjalani kehidupan yang semakin berkualitas dan bermakna di usia 50 ke atas. Memang pada waktu awal sekali dirancang, terutama untuk teman-teman kita yang memasuki masa pensiun, ya, itu terutama karena kelompok inilah yang paling banyak bermasalah ketika mereka memasuki masa pensiun. Awalnya memang tujuannya seperti itu, sehingga kita eh, mencantumkan visi kita adalah agar terwujudnya kehidupan yang justru harusnya semakin berkualitas dan semakin bermakna ketika orang memasuki masa pensiun. Dan kita memberikan eh, saran kepada teman-teman yang mau memasuki masa pensiun, sebaiknya jangan begitu besok mau masuk pensiun baru sekarang berpikir persiapannya. Kalau bisa, mulailah beberapa tahun sebelumnya. Nah, kita ambil satu patokan, sebaiknya di usia 50 sudah mulai mempersiapkan diri, ya. Nah, tentunya sebetulnya memasuki masa pensiun ini tidak hanya berlaku untuk mereka yang bekerja sebagai profesional di perusahaan, sebetulnya di bidang apa saja, bahkan termasuk ibu rumah tangga. Karena sebetulnya ibu rumah tangga juga orang yang berkarya ya, meskipun berkaryanya titik utamanya adalah di dalam keluarga. Dan sebetulnya pekerjaan seorang ibu rumah tangga itu justru tugasnya itu sangat kompleks dan begitu banyak dan nyaris tanpa istirahat. Sebetulnya lebih berat dibandingkan orang yang bekerja di kantor. Jadi termasuk ibu-ibu juga yang ketika anak-anaknya sudah dewasa, mulai meninggalkan rumah. Nah, saatnya mereka juga mengalami perubahan hidup nih. Sama juga seperti orang-orang yang sebelumnya yang juga bekerja di kantor, ketika tugas di kantor sudah selesai. Ya, baik, itu visinya. Nah, untuk mencapai visi tersebut, kita menetapkan ada 4 misi, yaitu membangun citra diri positif pada warga usia 50 ke atas sebagai pribadi yang tetap mandiri dan berguna, serta bersemangat menjalani kehidupan hingga akhir. Karena banyak orang pensiunan, ketika mereka sudah pensiun, mereka itu seperti kehilangan identitas. Ketika mereka masih bekerja, ditanya ya kerjanya di mana, profesinya apa, mereka dengan mudah bisa menyebutnya. Misalnya, oh saya bekerja sebagai seorang manajer di PT XYZ atau saya direktur di PT ABC. Ketika pensiun, dia tidak mempunyai identitas itu lagi, ya. Nah, kita bertujuan supaya mereka tetap mempunyai citra diri yang positif. Kalau bisa, ya bangun identitas baru. Kemudian yang kedua, membantu warga usia 50 ke atas, yaitu dengan mengembangkan profesi baru, apakah sebagai seorang pengusaha, seorang investor, pekerja mandiri, ataupun pekerja sukarela. Sebetulnya dengan masa pensiun tidak berarti berakhirnya masa produktivitas atau karya seseorang, tetap bisa melanjutkan karyanya. Yang ketiga, menyelenggarakan kegiatan untuk memberdayakan dan mengembangkan diri sesuai dengan potensi masing-masing. Ya, ya punya minat apa, bakat apa, silakan dikembangkan. Dan keempat, membantu warga usia 50 ke atas untuk memenuhi kebutuhan hidup atas barang dan jasa yang mereka perlukan, yang sesuai tentunya dan juga berkualitas baik dan diharapkan dengan harga yang lebih terjangkau, ya. Nah, inilah program-program yang kita ingin jalankan. Nah, saya berikan sedikit latar belakang. Pada waktu dulu dirancang komunitas ini sebetulnya ada tujuan yang lain. Nah, saya mau mulai sedikit ya, highlight, yaitu di tahun 2007 setelah saya memutuskan saya mau istirahat dari bisnis saya,
saya mulai menujuni bidang memberikan pelatihan coach sebagai untuk di bidang kewirausahaan, di bidang bisnis, termasuk juga menjadi konsultan untuk di perusahaan-perusahaan dan memberikan pelatihan-pelatihan untuk membangun masa masa depan, kehidupan kita setelah pensiun, dan juga termasuk bagi mereka yang ingin menerjuni bidang kewirausahaan. Ya, nah awalnya saya itu di tahun 2011 saya mulai memberikan pembekalan buat teman-teman yang mau memasuki masa pensiun, dan di tahun 2013 saya mulai mendaftarkan merek 50 plus itu yang saya jadikan. Sekarang saya sudah mendaftarkan ada 6 kategori untuk 50 plus. Dan kemudian di tahun 2019 saya mulai merancang konsep komunitas untuk 50 plus itu. Jadi dari pengalaman saya, kelihatannya memberikan pelatihan saja tidak cukup, tapi teman-teman ini perlu mempunyai komunitas. Nah, saya mulai rancang awalnya, termasuk menyiapkan websitenya. Nah, ketika sudah siap untuk mau jalan, kan terjadi pandemi di awal tahun 2020. Setelah tunggu beberapa saat dan pandeminya tidak berhenti-berhenti, makanya saya memang sedikit modifikasi dan komunitas ini yang tadinya sebetulnya saya rancang hanya khusus untuk orang-orang yang mengikuti pelatihan saya buka untuk umum ya. Jadi termasuk yang tidak mengikuti pelatihan silakan aja. Dan karena masa itu pandemi, makanya kita terutama laksanakan melalui secara online. Itu permulaannya. Nah, di bulan Juni 2021 saya melakukan sosialisasi tentang komunitas 50 plus, tentu itu secara online semuanya karena waktu itu kita di tahun 2021 di pertengahan tahun itu belum boleh berkumpul, dan kegiatan yang pertama atas nama komunitas 50 plus saya mulai di 11 Agustus mulai menyelenggarakan webinar, kemudian berlanjut kegiatan kita. Ini sepintas saja sejarahnya bahwa memang komunitas 50 plus ini sudah dirancang sudah cukup lama ya. Baik. Nah, dari kemudian di website ini dulu itu semua program ini ingin dijalankan di website. Karena sebelum pandemi masih banyak di antara kita, mungkin hampir semuanya termasuk saya juga belum mengenal yang namanya Zoom. Nah, jadi semua interaksi antar sesama anggota memang dirancangnya itu di dalam website. Jadi website yang dulu yang sekarang ada sebetulnya itu sangat cukup bisa menampung berbagai aktivitas kita yang sekarang kita lakukan di WhatsApp. Dulu itu dirancang semuanya di website. Nah, untuk mencapai visi misi kita ini, makanya sarana yang disiapkan yang seperti sebelah kanan ini bisa dilihat sepintas ya. Untuk membangun citra diri positif, makanya kita membuat webinar, diskusi, pelatihan, dan sebagainya. Untuk membantu pengembangan profesi baru, ya, kita memberikan pelatihan, juga membangun berbagai forum peluang bisnis, investasi, dan sebagainya. Dan untuk kegiatan yang memberdayakan potensi sesuai dengan bakat dan minat, kita membangun berbagai kelompok komunitas dan juga membantu memenuhi kebutuhan barang dan jasa. Kita membangun forum peluang bisnis dan bersama dengan perusahaan-perusahaan mitra. Gambarannya seperti itu, ya. Jadi memang sudah dirancang berbagai program yang diperuntukkan bagi anggota 50 plus. Nah, mungkin banyak ibu bapak yang tidak tahu bahwa kita itu mempunyai website. Tadi yang saya sebut website kita. Website ini begitu lengkap sekali ya. Nah, saya ambil ibu bapak bisa lihat di website kita itu ada informasi yang memuat latar belakang dan tujuan, visi misi kita apa, ada profil pendirinya, untuk siapa aja, apa saja isinya, ada tentang inspirasi, konsultasi, kontak, dan sebagainya. Pelatihannya apa saja, tentang pelatihan, ada live streaming, online, dan forum-forumnya ada sepertinya kita bisa lihat sini. Jadi di dalam website itu tadi yang saya sebut, itu sangat lengkap sekali ya. Nah, memang dalam perjalanannya ternyata tadi yang saya sebut, ketika terjadi pandemi, ya dibuka untuk umum, dan ternyata banyak kaum senior yang tidak terbiasa menggunakan website. Banyak juga yang tidak mempunyai email. Nah, sehingga akhirnya kita putuskan, udah
pakai WhatsApp aja ya. Jadi memang cukup banyak yang belum tahu ya. Nah, saya ambil contoh di tahun 2020 saja sudah ada anggota-anggota yang sudah menggunakan website ya. Karya-karya mereka sudah dimuat, Bu Bapak semuanya bisa lihat di sini ya. Memang tentunya dengan website ada kelebihannya karena di website semua informasi itu terstruktur, tidak campur aduk seperti di website kita ya. Nah, contohnya seperti ini. Ya. Nah, tentang berkebun aja tidak akan apa itu tercampur dengan info-info yang lain ya. Dan seperti di sebelah kanan kita di sini lihat, kita mau lihat apa tinggal kita klik aja. Jadi gampang sekali masuknya. Nah, ini kurang lebih gambaran tentang apa yang ada di website kita. Sekarang ini masih ada, tetapi pendaftaran sudah tidak melalui website. Baru-baru ini saya minta yang ahli untuk mematikan pendaftaran di website, ya. Nah, ini isinya website kita. Sampai sekarang masih bisa dilihat websitenya, isinya banyak, ya seperti ini. Nah, dulu itu sangat gampang sekali di website, contoh ada komunitas hobi. Tinggal kita klik saja sudah keluar hobi itu apa saja. Komunitas kuliner tinggal kita klik keluar lagi halaman-halaman barunya seperti itu. Ya. Nah, ini yang hobi. Nah, seperti inilah gambarannya ya, sepintas lalu aja kita lihat ya. Ya. Oke. Nah, ini juga ya karya-karya teman-teman yang kita kita muat di sini ya. Nah, seperti itu gambaran yang nama website. Ini lukisan teman-teman yang kita masukkan ke dalam website. Ya. Nah, ini diklik bisa keluar berbagai berita. Ya, gambaran sekedar untuk Ibu Bapak tahu bahwa kita itu mempunyai website dan website itu nanti kita akan pasang di kartu anggota kita. Ya, jadi intinya kalau nanti ada teman-teman yang bertanya, misalnya apa sih komunitas 50 plus? Ya, kita bisa kasih dia link di kartu kita dan mereka bisa masuk untuk melihat 50 plus itu seperti apa. Jadi nggak terlalu repot untuk menceritakan kepada mereka. Ya, nah kemudian setelah jalan beberapa waktu, ini sebetulnya yang kita rancang ini ya kita sebut program kemanfaatan itu yang sebetulnya di website itu sudah ada semua. Nah, secara bertahap memang kita sekarang wujudkan tahap-tahap itu ada Akademi 50 plus kita sebut, yaitu untuk forum wadah untuk pelatihan, ruang konsultasi, peluang berkarya, peluang bisnis, dan sebagainya. Nah, gambarannya seperti ini, Bu Bapak semuanya di komunitas kita ada di gambar yang paling kiri kalau kita lihat ada kelompok kegiatan seperti yang sudah kita ikuti selama ini. Saat ini kita sudah ada 20-an kelompok kegiatan. Nah, kita juga rancang ada akademinya, peluang berkarya dan seterusnya dan seterusnya. Jadi, program-program kita ini akan berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan daripada anggota. Kita akan berkembang terus ya. Nah, kemudian akademi ini kita lihat di sini bidang yang bisa kita ikuti di akademi itu yaitu suatu wadah tempat-tempat kita bisa belajar, kita bisa ikut seminarnya, kita bisa ikut workshop, kita bisa ikut training dan sebagainya. Ada banyak bidang yang kita sediakan ya, bidang pengembangan kualitas kehidupan, bidang yang berhubungan dengan kesehatan dan kebugaran, bidang yang berhubungan dengan keuangan pribadi dan investasi dan seterusnya. Ya, ini websitenya Academy 50 Plus sendiri itu sudah siap sejak setahun yang lalu. Nah, kita berharap ya dalam waktu dekat sudah bisa kita launching. Jadi semua pelatihan, webinar, seminar kita akan pusatkan di wadah Academy 50 Plus. Nah, ini forum lainnya memberikan kesempatan kepada anggota kita untuk tetap bisa berkarya, apakah masuk ke bidang konsultasi, termasuk anggota yang memerlukan konsultasi ataupun konseling tentang persiapan pensiun, tentang profesi baru apa yang bisa dijalani bagi mereka yang mau memulai bisnis dan sebagainya. Dan juga anggota-anggota yang
ingin tetap berkarya, bisa berkarya sebagai seorang konsultan, pembicara, memberikan tutorial, sebagai mentor, trainer, dan sebagainya. Nah, kalau belum berpengalaman, tentu bisa mengikuti pelatihan yang tersedia di akademi. Nah, kita juga memberikan peluang kepada anggota kita bagi yang mau berbisnis ada di forum bisnisnya, ya. Dan ini bersamaan juga kita akan menyelenggarakan toko 50 plus, yaitu suatu wadah atau toko yang khusus menjual barang-barang kebutuhan orang 50 plus. Bagi ibu bapak yang mempunyai produk-produk yang ingin dijual melalui toko plus, nanti bisa mendaftarkan diri, ya. Kita mulai dari toko online. Nah, nanti kalau memungkinkan kita juga buat toko yang fisik, ya. Gambarannya seperti itu. Nah, kita juga menjalin kerjasama dengan perusahaan-perusahaan yang memberikan peluang kepada anggota-anggota komunitas 50 plus untuk sebagai afiliator atau reseller, ya, atau jadi referral. Ya, ini perusahaan Unimax Power ini adalah perusahaan yang memproduksi herbal. Ya, kemudian, nah ini kerjasama dengan PT Rukun Sahabat Senior. Ini adalah perusahaan yang menawarkan senior living yang ada di Sentul Bogor. Selain untuk tempat tinggal situ, bagi yang mau beli properti juga bisa beli properti rumah di kompleks klaster yang khusus disediakan untuk para senior. Gambarannya seperti itu. Nah, Ibu Bapak semuanya, kenapa ini semuanya itu diperlukan? Saya berikan gambaran kepada Ibu Bapak semuanya. Suatu buku, mungkin ada yang suaranya bocor nih, boleh tolong ditutup dulu. Oke, baik. Nah, ini ada satu buku yang sangat menarik yang terbit tahun 2012. Saya belinya tahun 2013 buku itu. Buku ini diterbitkan oleh The Economist, yaitu satu penerbit yang sangat bergengsi di dunia. Biasanya yang menulis di sini adalah pakar-pakar yang sangat terkenal di dunia. Nah, di buku ini berisi tentang ada 20 perubahan besar yang akan terjadi pada tahun 2050. Ya, ini prediksi para pakar-pakar. Nah, salah satu yang paling penting yang kita baca di sini, yang saya baca di sini, yang sangat berhubungan dengan kita, yaitu tentang perkembangan penduduk usia 50 ke atas. Nah, saya ambilkan di buku itu, saya kutipkan bagannya, kita lihat di sini. Ya, di sebelah kiri ini ada angka-angka adalah usia. Ya, kemudian ada gambar di sini, kalau kita lihat grafik ini, yang di tengah-tengah sini ini, ya, yang warna yang sangat muda, itu adalah komposisi penduduk di tahun 1950 sampai tahun 2000. Kemudian yang ada merah muda, yaitu yang tahun 2010 ke atas, dan yang merah yang kita lihat ini, itulah gambaran penduduk, komposisi penduduk mulai tahun 2050. Nah, saya highlight Ibu Bapak, saya bikin kotak untuk usia 50 ke atas, ya kita lihat di sini. Jadi kita bisa lihat di penduduk ya di tahun 2050 mulai usia 50 sampai 54, 50, 50 kita lihat. Saya ambil sampai yang usia 84 gitu ya. Nah, karena diperkirakan pada tahun 2050 usia hidup semakin panjang dan orang-orang yang usia 80 ke atas pun masih relatif sehat dan produktif ya. Gambaran adalah seperti itu. Jadi kita lihat di tahun 2050 nanti penduduk dunia yang terbanyak adalah yang usia 50 ke atas hingga 85 tahun. Itu adalah komposisi yang paling besar. Sebaliknya kita lihat yang usianya di bawah 50 tahun ya semakin sedikit. Bahkan usia kita lihat yang 25 sampai 29 kecil sekali,
yang 30-34 kecil sekali, ya. Yang sebelah kiri sini adalah pria, sebelah kanan sini adalah wanita, ya. Jadi kita lihat, nah kenapa bisa terjadi? Itu akibat bahwa sejak sekarang orang-orang muda semakin banyak yang memilih tidak menikah. Yang menikah pun semakin banyak yang memilih tidak mau mempunyai anak. Yang menikah, yang mau punya anak juga memilih kalau bisa anaknya satu saja. Ya, akibatnya apa? 25 tahun lagi penduduk yang usia 40-an sampai 50 jumlahnya akan semakin sedikit. Nah, itulah gambarannya sih ini. Sehingga nanti di tahun 2050 ke atas, penduduk yang usia 50 ke atas semakin banyak. Ya, termasuk kita-kita ini yang sekarang-sekarang ini nih, ya, diharapkan kita bisa hidup semakin panjang. Dengan demikian, memang penting sekali menyiapkan wadah buat orang-orang untuk usia 50 ke atas, ya, karena itulah populasi yang akan makin besar. Nah, itulah tujuannya Ibu Bapak semuanya seperti yang tadi saya gambarkan, kita memang sudah merancang berbagai program untuk orang-orang usia 50 ke atas. Nah, kita berharap anggota-anggota 50 plus bisa mendapatkan manfaat atau hak akses berbagai program yang kita sediakan, ya. Antara lain apa saja program yang kita sediakan itu, kita berharap tadi yang saya gambarkan ini secara bertahap satu demi satu bisa diakses oleh para anggota kita. Terus terang memang yang kesulitan kita adalah ya mendapatkan sumber daya manusia yang bersedia untuk membantu, ya. Nah, karena satu memang diperlukan kompetensi dan yang kedua ada kesediaan untuk ikut membangun komunitas ini. Memang tidak mudah, ya. Tapi setahap demi setahap. Nah, manfaat apa saja yang bisa diperoleh? Tadi saya sebutkan kita ada ke Akademi 50 plus. Nanti manfaat yang diperoleh anggota adalah bisa mengikuti pembelajaran pelatihan, ada yang gratis, kalaupun yang berbayar bisa mendapatkan diskon untuk pembelajaran pelatihan yang berbayar. Dan juga anggota bisa mendapatkan penghasilan, dia bisa sebagai narasumber, ya, menjadi pembicara, menjadi trainer, dan juga bisa memperoleh prioritas sebagai narasumber. Kita di Akademi 50 Plus ini, kita memberikan prioritas kepada anggota komunitas kita untuk menjadi narasumber. Dan kemudian tentunya mendapatkan peluang untuk belajar dan berlatih menjadi narasumber. Ya, itu manfaat yang bisa diperoleh anggota kita di Akademi 50 Plus. Kemudian di ruang konsultasi dan konseling juga demikian. Kalau ada konsultasi konseling yang gratis, ini juga bisa diperoleh anggota. Kalaupun ada yang berbayar, juga bisa memperoleh harga khusus dengan harga diskon. Dan bagi mereka yang bisa mempunyai keahlian tertentu, ya, mempunyai pengetahuan yang di bidang konsultasi, juga bisa memperoleh penghasilan sebagai seorang konsultan atau konselor. Dan juga sama seperti ada akademi, kita memberikan prioritas kepada anggota kita untuk menjadi konsultan dan konselor. Dan bagi mereka yang meskipun sekarang merasa belum mampu, tapi mempunyai pengetahuan yang bisa dimanfaatkan oleh orang lain, tentu bisa memperoleh peluang untuk belajar dan berlatih menjadi seorang konsultan atau konselor. Nah, inilah manfaat yang bisa diperoleh anggota. Kemudian untuk bidang forum peluang berkarya, tentunya mereka bisa memperoleh peluang berprofesi, berpenghasilan tadi itu sebagai konsultan, public speaker, dan sebagainya tadi yang kita sebutkan, dan juga bisa memperoleh manfaat aktualisasi diri sebagai pekerja sosial ataupun sebagai pekerja sukarela. Ya, kita tentunya akan bekerja sama dengan berbagai lembaga dan perusahaan-perusahaan yang memberikan peluang kepada anggota 50 plus untuk bekerja sebagai pekerja sosial maupun sebagai tenaga sukarela. Di forum bisnis 50 plus
anggota VPT Plus nanti diberikan kesempatan untuk mempromosikan bisnis atau produk yang mereka miliki. Tentu nanti ada kriterianya, ya, bisnis apa yang bisa dipromosikan di komunitas 50 Plus. Nah, tentu anggota yang mau bisa mengajukan, kita nanti ada tim yang akan memilih karena produknya harus memang kita utamakan yang bisa dipergunakan oleh komunitas oleh warga usia 50 plus. Kemudian juga kita memang sudah ada kesepakatan dengan dewan penasehat kita sudah pelajari. Nah, eh, kita tidak di komunitas kita ini kita tidak menerima bisnis yang dijalankan dalam pola MLM, ya itu yang kita tidak terima untuk dipromosikan di dalam komunitas 50 plus. Kemudian anggota juga bisa memperoleh peluang berpenghasilan sebagai referral atau afiliator ataupun agen dari bisnis-bisnis yang dimana bisa dijalankan oleh anggota kita, yang dimana komunitas 50% ini bekerja sama dengan berbagai perusahaan yang tadi contoh yang saya perlihatkan fotonya tadi. Juga bisa memperoleh peluang menjalin kerjasama bisnis dengan anggota yang lain bagi mereka yang punya bisnis, ya. Dan juga bisa mendapatkan mentoring untuk bisnis bagi mereka yang ingin mengembangkan bisnisnya. Juga bisa informasi dan berdiskusi di dalam forum bisnis. Inilah manfaat yang bisa diperoleh anggota kita. Kemudian juga nanti kita, ya, secara bertahap kita akan bangun yang namanya toko 50 plus ini, tempat anggota bisa berbelanja dengan harga diskon. Kita berharap dari beberapa produk yang sudah bekerja sama dengan kita, anggota kita rata-rata bisa memperoleh diskon sampai 10%. Ya, tentu ini sangat tergantung apa dari mitra bisnis kita, ya. Dan juga anggota kita diberikan kesempatan bagi mereka yang punya produk atau bisnis bisa berjualan di toko 50 plus, juga bagi mereka yang ingin menjadi pengurus, pengelola toko, nanti juga ada kesempatan. Dan siapa tahu nanti kita punya tempat, ada anggota yang bersedia, ya, memberikan tempatnya atau kita sewa tempat untuk membuka toko offline nantinya. Nah, toko ini nantinya selain tempat untuk berjualan, bisa menjadi tempat berkumpulnya anggota untuk bersilaturahmi juga, ya. Kemudian kita nanti juga akan memberikan kesempatan kepada anggota kita untuk membangun unit usaha bersama. Karena kalau kita bangun sendiri, tentunya perlu effort yang sangat besar, ya juga resikonya besar kalau tanggung sendiri. Nah, beberapa anggota tentu bisa bergabung untuk membangun unit usaha sendiri, ya seperti itu. Dengan demikian bisa memiliki usaha dengan resiko yang lebih kecil, ya intinya itu. Nah, kita tentunya tadi kita sudah lihat berbagai program yang sudah kita jalankan, ya kita jalankan selama ini. Dan tentunya untuk menjalankan program-program itu, Ibu Bapak pasti menyadari tentu kita memerlukan pembiayaannya. Pembiayaannya dari mana? Ya dari anggota kita sendiri. Nah, saya berikan gambaran, sebetulnya tadi saya sudah berikan gambaran, kita ada website selama ini. Memang biaya itu dulu memang saya biayain sendiri, ya nggak meminta dari anggota. Tapi untuk program-program seperti yang kita paparkan, itu banyak yang harus kita lakukan. Nah, kita tentunya sekarang sudah harus, ya, pembiayaannya itu sudah harus dibiayai oleh anggota sendiri, ya. Nah, joining fee atau seringkali juga disebut biaya bergabung atau uang pangkal, ini hanya dibayar satu kali saja, ya. Nah, supaya apa? Anggota yang membayar ini tentu bisa memperoleh manfaat dari yang disediakan oleh komunitas kita, ya bisa digunakan tentunya untuk menutupi biaya-biaya administrasi dan sebagainya. Apa saja sih biaya yang biasanya dipergunakan untuk uang pangkal ini? Terutama ini kan uang pangkal ini untuk membiayai apa? Biaya pembuatan akte, perizinan,
untuk website nantinya satu demi satu seperti Akademi 50 Plus kita juga bikin websitenya. Nanti untuk toko kita juga harus bikin website khusus, ya, bikin website atau aplikasi. Kita juga dengan adanya website kita harus bayar domain, harus bayar biaya hosting, kita perlu sewa Zoom seperti Zoom yang kita pakai sekarang ini kita sewa ibu bapak semuanya. 1 tahun kita membayar kalau dirupiahkan kurang lebih 2,5 juta mendekati 3 juta. Ya, jadi tiap bulan aja kita mengeluarkan uang 200-an ribu. Kemudian kita perlu nanti tentunya ya kita perlu ada kantornya ya, kita perlu bayar sewa kantor dan juga kalau kita menggunakan jasa-jasa pihak ketiga, contoh nih kita membuat akte saja kan harus bayar notaris ya. Nah, kita harus bayar biaya notaris juga untuk biaya pengembangan komunitas kita. Itu yang kita pergunakan dari uang pangkal ini. Nah, tentunya untuk pembiayaan semuanya itu tentu dari uang pangkal yang satu kali tentu tidak cukup. Nanti tentunya ada iuran juga yang dipungut ya. Nanti kita akan simak bersama tentang iuran. Nah, joining fee ini hanya dipungut satu kali saja, dipungut oleh pengurus di regional masing-masing dan ini untuk biaya yang nanti disetorkan ke kas pusat. Bagi anggota yang domisilinya belum terbentuk wadah regional, kita sediakan yang kita sebut regional Nusantara dan global sebagai wadah sementara. Kalau nanti di daerah dia sudah terbentuk regional tersendiri, tentu akan dia bergabung di regional komunitas dia. Besarnya joining fee tentu bisa berubah waktu ke waktu. Kemarin kita sepakati dengan Dewan Penasehat, Dewan Pengawas kita menetapkan joining fee-nya itu adalah 200.000 ya. Nah, untuk anggota-anggota lama yang kemarin sudah bergabung, nah kita tetapkan boleh kita berikan potongan 100.000 dengan catatan pembayaran sudah dilakukan hingga 31 Agustus yang lalu. Kita sudah berlakukan ini kan sejak dari akhir Juni ya. Nah, untuk anggota baru sama anggota lama yang membayarnya di atas setelah bulan Agustus, mereka membayar 200.000. Itu yang sudah kita tetapkan ya. Nah, mereka yang telah membayar joining fee, ya kita sebut sebagai anggota komunitas 50 Plus, nanti akan mendapatkan nomor keanggotaan ataupun kartu anggota, ya, dan mendapatkan hak akses atas manfaat program tersedia yang tadi itu ada akademi, bisa ikuti pelatihan dengan diskon atau ada yang gratis dan sebagainya ya, termasuk tadi peluang-peluang yang yang sudah dijelaskan tadi. Bagi mereka yang tidak membayar joining fee, mungkin ada yang nggak mau, kita sebut sahabat komunitas. Jadi bukan anggota komunitas, dan tentunya karena dia bukan anggota resmi, dia tidak mendapatkan nomor keanggotaan ataupun kartu anggota, dan tidak memiliki hak akses yang tadi kita sebut itu. Tapi bukan berarti dia tidak bisa mengikuti kegiatan. Sahabat komunitas dalam batas waktu tertentu tetap bisa bergabung di kelompok kegiatan dan mengikuti kegiatan-kegiatan yang tersedia dalam masing-masing kelompok. Seperti yang selama ini banyak teman-teman kita kan ikut kelompok menulis, fotografi, berkebun, dan sebagainya. Tetap boleh. Sampai batas waktunya kapan? Nah, kita belum tetapkan. Nanti kita akan bicarakan dengan para pengurus ya. Apakah sahabat komunitas ini terus atau ada batas tertentu setahunkah atau berapa bulankah kita belum tetapkan. Intinya status sebagai sahabat komunitas mungkin hanya sementara saja ya. Nah, kita nanti akan putuskan bersama-sama. Nah, saya ambil contoh ini kartu anggota yang kita nanti siapkan. Nah, kita memang siapkan dalam bentuk kartu digital dulu, Ibu Bapak. Nah, saya berikan gambaran aja. Untuk membuat sistem ini saja, kita mengeluarkan biaya kurang lebih suruh orang buat sistemnya, itu kurang lebih hampir 3 juta loh Ibu Bapak semuanya. Ya, itu belum termasuk ongkos cetak ya. Nah, di kartu, kenapa kita siapkan dulu kartu digital? Karena satu, dari pengalaman saya juga bergabung di komunitas beberapa komunitas.
Karena zaman sekarang orang kebanyakan kartu, ada cukup banyak orang yang sudah tidak mau pegang kartu. Nah, cukup kartu digital saja ya, nanti bisa disimpan kartu digital, karena kartu digital pun difoto pun juga sudah bisa ya. Nah, jangan sampai kita udah cetak kartunya, juga bayar biayanya lagi, tapi ternyata anggotanya tidak perlu ya. Saya ambil contoh, saya bergabung di satu komunitas dan saya sebagai ketua dari cabang Jakarta Timur, dari anggota kita yang sekitar 90 orang, kartunya ada, yang sudah mau dan sudah mengambil kartu anggotanya tidak sampai 20 orang. Jadi di kantor, di tempat kami ini bertumpuk nih, kartu-kartu yang sudah dicetak yang tidak mau diambil oleh anggota. Apalagi di tempat kami, di komunitas itu kartu anggotanya hanya berlaku untuk 1 tahun. Bayangkan sudah sudah menumpuk nih di tempat kami ini beberapa tahun kartu anggotanya. Jadi sayang sekali. Nah, belajar dari pengalaman itu, makanya kita hanya bikin kartu digital. Kalau nanti ada anggota yang ingin bahwa kartunya dicetak, oke, nanti didaftar aja ya, siapa-siapa saja yang perlu pegang kartu yang secara fisik nanti dicetak ya, dan nanti dikirimkan. Nah, tentunya nanti ada biaya tambahan untuk pencetakan dan pengirimannya ya. Nah, di dalam kartu anggota kita ini nanti ada QR code-nya. QR code yang satu berisi identitas anggota, QR code yang satunya akan berisi data tentang komunitas kita. Yang tadi yang saya sebut tadinya, kita punya website. Jadi kalau nanti ada teman-teman yang bertanya kepada ibu bapak, 50 plus ini apa sih komunitas ini? Ya, gampang sekali, tinggal bisa minta dia scan aja ya. Dan makanya kita pisahkan karena satu data pribadi yang bapak ibu semuanya itu ada di halaman atas ini yang di halaman belakang dia bisa lihat komunitas 50 plus itu apa ya. Jadi dia bisa lihat cukup lengkap tadi yang saya sudah perlihatkan tentang website 50 plus kita. Jadi nanti mempunyai kartu anggota seperti itu. Nah, kartu anggota ini nanti tentu bisa dipergunakan dengan perusahaan-perusahaan yang di mana kita mempunyai jalinan kerjasama. Dengan mereka scan QR code ibu bapak semuanya, itu sudah bisa mengakses fasilitas-fasilitas yang sudah disediakan buat anggota 50 plus. Ya. Nah, kemudian ada iuran. Iuran adalah sejumlah uang yang wajib dibayarkan secara teratur oleh anggota kepada suatu organisasi dan biasanya digunakan untuk membiayai kegiatan atau program yang diselenggarakan organisasi tersebut. Nah, iuran ini antara lain dipergunakan ya untuk biaya tetap, sewa, honorarium, biaya utilitas, administrasi, dan sebagainya. Untuk biaya variabelnya bisa biaya kegiatan, biaya promosi, publikasi, dan sebagainya. Nah, di tempat kita ditetapkan bahwa iuran itu ya antara 30 sampai 50 per bulan. Besarnya itu ditetapkan oleh pengurus regional masing-masing. Tentu di setiap daerah bisa berbeda-beda ya. Ini pun 30 sampai 50 ribu ini kita hasil bincang dengan beberapa teman ya. Dan kita juga melihat di tempat lain di komunitas-komunitas yang ada itu seperti apa kita gambarannya ya. Nah, kemudian juga iuran ini dipungut di regional masing-masing. Nah, di iuran ini nanti dibagi antara 70 sampai 80% untuk keperluan di regional, 20 sampai 30% adalah untuk pembiayaan di pusat. Karena di pusat kan cuma hanya satu kali saja. Nah, untuk biaya-biaya lainnya dari hasil pembagian iuran ini, ya. Begitu gambaran Ibu Bapak semuanya, itulah perlunya kenapa kita sekarang mempunyai registrasi keanggotaan supaya anggota-anggota kita bisa memperoleh manfaat yang ada. Dan kenapa kita harus membayar uang pangkal, iuran, agar bisa menikmati fasilitas-fasilitas yang disediakan. Karena untuk penyediaan fasilitas itu kita memerlukan dana untuk pembiayaannya. Ya, begitu Ibu Bapak semua gambarannya, semoga bisa memberikan gambaran yang lebih jelas ya, termasuk manfaat apa yang bisa diperoleh. Silakan kalau ada yang mau bertanya, langsung buka mic-nya aja.
Atau mau berikan komentar juga boleh, berikan pendapat, silakan. Atau cukup jelas dari Bu Rita, barangkali Bu Rita ada teman-teman yang masih di Bali yang belum jelas. Jelas banget Pak Jim. Jelas ya? Ya, sangat menarik itu, terutama yang eh, apa itu yang Aneh. eh, Ya. penduduk di usia muda menjadi lebih sedikit itu menarik banget. Jadi lansianya jauh lebih gede daripada eh, apa itu anak-anak muda ya Pak Jim, karena Betul, pengurangan penduduk dan lain sebagainya. betul. Ya. Dan Nah, mulai sekarang udah kelihatan sih di negara-negara seperti di Prancis, pokoknya di Eropa itu sampai kekurangan penduduk termasuk Jepang. mhm, Jadi ya, mereka mulai impor penduduk dah. betul, betul. Ya, Dulu Jepang yang paling masih anti orang asing ya, sekarang ya mereka udah yang impor. masih surplus penduduk kayaknya Indonesia deh. Iya, Iya, ya bagus banget Pak Jip penuturan. baik. Iya, terima kasih Makasih. Bu Siska. Iya. Nah, saya rasa sih Ibu apa Inga yang Pak, kita Ibu Inga Pak Inga, James. Bu Inga Oh, yang oh nanya ya Bu itu. Inga. Sorry Bu Ya Inga. Inga Pak James, cuman nggak bisa buka kamera, maaf. Baik. Ya, jadi apa yang kita siapkan sekarang ini, ya kita baru awalnya ya kita berharap tahun-tahun ke depan ini bisa menjadi wadah yang buat mereka eh, yang sebentar lagi masukin usia 50 ya bisa dalam perjalanan hidup mereka kita berharap bahwa wadah komunitas kita ini bisa sangat membantu kehidupan mereka yang akan datang ya. Dan termasuk juga ya tentunya saat ini buat anak cucu kita ya kita berharap komunitas kita ini bisa eksis lama sehingga bermanfaat buat anak cucu kita. Kalau kita-kita yang sekarang ini mungkin membangunnya ya yang lebih banyak kita ya. Baik, Ya. silakan ada yang mau berikan komentar lagi atau bertanya. Pak J mau nanya, Ya Bu Rita. iya, eh, sekarang kan sudah saya transfer yurannya mulai Iya. September, Pak. Eh, saya bingung juga, kira-kira kalau kita kemarin sudah saya transfernya 30%, Oke, oke. Terima kata kasih Bu Rita. teman-teman 20% aja. Saya sudah transfer 30 ya udah. Oh ya nggak apa-apa. Nah, Nggak apa-apa ya Pak Jin. ya nggak apa-apa. Kalau misalnya sebetulnya begini, yang intinya gini, uang ini kan kembali kepada semua masing-masing, ya kan ya. Ibu bapak Ya. nggak usah khawatir karena kita ada dewan penasihat, kita ada dewan pengawas, semua itu diperiksa dan nanti laporan itu bisa dilihat semuanya. Dan satu hal yang saya mau kabarkan kepada ibu bapak semuanya, eh, saya nggak tahu keburu nggak di September ini, kalau tidak diharapkan mungkin paling lambat di bulan Oktober kita sudah mempunyai akte pendirian komunitas 50 plus ya. Nah, artinya begini sekarang draft aktenya sudah disiapkan, hanya saja sekarang namanya masih dimintakan persetujuan di Kementerian Hukum. Komunitas 50 plus ini apakah sudah ada yang pakai atau tidak. Itu kan biasanya kan begitu ya, seperti PT-PT juga begitu ya. Nah, Ya. kalau kita sudah mendapatkan izin dari Kementerian Hukum bahwa nama komunitas 50 plus sudah boleh dipergunakan, makanya aktenya langsung ditandatangan. Memang sementara waktu dulu sudah dicantumkan itu di dalam, tapi kami-kami ini ya ada kurang lebih sekitar hampir 10 orang pendirinya, nanti baru tanda tangan setelah mendapatkan izin dari Kementerian Hukum bahwa nama itu sudah bisa kita pergunakan ya. Nah, nantinya di samping pengurus, Dewan Pengawas juga akan terbentuk. Ibu Bapak nggak usah khawatir, ya kan? Toh nanti begini, jangan berpikir bahwa nanti, waduh, nanti yang di pusat ini uang dipakai oleh saya gitu ya untuk jalan-jalan ya tentu tidak. Ya karena nanti Mau ada dipakai. laporannya. Nah, nggak usah khawatir, kalaupun nanti misalnya nih suatu saat ya
kita kan ada kegiatan-kegiatan bisnis dan sebagainya. Kita mungkin dapat donasi dan sebagainya. Kalau satu saat kas di pusat itu lebih besar misalnya, terus di cabang ada kegiatan tertentu, ada kegiatan-kegiatan kekurangan dana, bisa aja nanti juga pusat akan bisa membantu kok kegiatan di cabang. Jadi begitu sih, kita itu saling mendukung gitu ya. Nah, Ya. ya, jadi Pak jadi Jim, jangan takut kebesaran juga. Kalau kita kekurangan juga di pusat nanti kita minta kok daerah juga sama aja. iya, iya. Pak Jim, kira-kira ada semacam eh, pertemuan tahunan gitu, Pak Jim. Ya, Itu itu kita akan adakan atau gimana ya, Pak? eh, maksudnya gathering atau Ya, keanggotaan atau gimana? Gathering. gathering ke semua anggota maksudnya, yang kayak Ya, kemarin di perumahan itu, apa? betul. Di Tentu rumah kita uh, memang setiap rumah tahun kita pribadi. akan adakan gathering ya. Dan waktu yang kita di tahun 2025 ini kemarin bulan Mei kan kita adakan di Ciater ya. Nah, Ya, memang sih kita kan juga berpikirnya begini. Kita sudah mengadakan 2 kali di Jakarta. Ya, kita berharap kalau misalnya bisa bergiliran kotanya, kan lebih baik buat teman-teman ya, karena kan keanggotaan kita kan bukan hanya orang-orang di Jabotabek aja. Nah, siapa tahu satu kali kita bisa adakan di Jawa Timur atau kita ngadakan di Bali mungkin aja ya satu waktu kali. gitu ya. Nah, tentunya perlu persiapan. Nah, kita setiap gathering ini kita sebut gathering nasional. Tentunya dari anggota yang dari kota-kota lain yang mana bisa ada hadir, ya tentu tergantung masing-masing ya, karena pasti ya kalau yang bukan domisil tidak tinggal di kota di mana kita adakan gathering, tentu perlu biaya yang lebih besar untuk hadir di acara ini ya. Nah, Ya, semoga memang berikut-berikutnya kita bisa tentukan tempat lebih awal. Misalnya nih ya, kalau pada waktu kita penutupan kita mungkin sudah bisa putuskan, oh tahun depan kita di mana, sehingga anggota mungkin sudah mulai bisa menabung misalnya ya. ya, Nah, iya, kalau menabung sendiri jangannya uangnya kepakai. Nanti kalau misalnya menabungnya melalui kas regional mungkin lebih teratur gitu ya. Seperti itu ya mungkin ya Bu Rita ya. iya. Jadi memang kalau boleh setiap tahun itu sudah ada jadwalnya Pak Jim. Iya, Misalnya bulan Agustus atau September. Jadi iya, kita tiap tahun kita tahu bahwa akan ketemunya di bulan-bulan itu. iya, Nah, ini maksud saya hubungannya nanti di yuran. iya, Kalau mereka mau tabung, silahkan misalnya ya daripada nanti mendadak. Nah, iya. masukin aja di tabung di hari iurannya gitu. Iya. Jadi kita Memang akan ya, sama-sama pakai. oke. Memang idealnya kita karena komunitas 50 plus itu dari sejarahnya kita berdirinya kan di bulan Agustus ya, Hmm, persisnya di tanggal 11 Agustus yang tadi saya perlihatkan kita mengadakan acara yang pertama kali. Nah, iya. ya mungkin kita bisa tetapkan kan sih misalnya setiap kali itu yang menjelang akhir Agustus lah ya atau Hmm, pertengahan atau akhir Agustus kita adakan acara gathering kita. iya. Iya, Pak Jim. Ya. Eh, kalau Agustus mungkin masih rame ya Pak Jim ya. Mungkin September kali. Di September Lebih- ya bukan udah Iya. low season ya. Iya. Heeh. Oke, iya, Iya. betul. Terus apa lagi? Oh, untuk peresmiannya Bali itu Pak Jim, Ya kapan itu rencananya? rencananya November Pak Jim. November ya, baik. Ya, Nanti kita atur-atur lagi. ya kasih tahu saya waktunya, saya Ya, usahakan bisa hadir. iya. Nanti saya kabarin Pak Jim. Iya, Baik, itu aja dulu Pak Jim. baik. Terima kasih Bu Kasih. Rita. Ada lagi dari Bu Titi? Gimana Bu Titi dari Regional Jawa Barat 2? Mhm. Dari regional, nah mungkin Bu
Bu Evi mewakili regional Jakarta Raya, Bu Evi, karena Pak Farizal berhalangan hadir hari ini. Ada pertanyaan, Bu Evi? Atau pendapat atau masukan? Enggak. Nah, bisa nggak? Kedengeran nggak? Sudah kedengaran suaranya merdu sekali. Iya dong, kayak bulu perindu. Eh, saya sih cuma beritahukan bahwa kita sudah kumpulkan iuran bulanannya, itu Ya, udah bayar sampai yang bulan Desember. ya, Udah banyak yang bayar sampai bulan Desember. Jadi yang bulanan setiap bulannya 30.000 sampai bulan Desember mereka sudah bayar sebagian besar. ya. Nah, dan itu juga udah saya setorkan ke pusat. Oke, terima kasih. Nah, itu ya. Ya, benar. Kemudian eh, Kita masih perlu-perlu kan kita pakai dulu. Gitu loh. Nah, nanti dan aku untuk udah saya atas nama pusat ya, untuk Bali barangkali kan sudah transfer 30%. Untuk bulan berikutnya nggak apa-apa kalau misalnya mau cuma 20% ya Pak Jim, nggak apa-apa ya. Karena saya mewakili juga Oh, nggak bendahara apa-apa, pusat ya. nggak apa-apa. Kalau nanti seperti yang saya Ya. bilang, kalau nanti pusatnya kurang, saya lihat di regional ada kan nanti saya minta. Iya betul. Iya Pak. Nggak apa-apa kok. Oke. Ya, Ya itu aja. Saya cuma sampaikan bahwa kita udah seperti itu. oke. Ada lagi? siang Pak Jim. Pagi apa siang nih ya? Oh ya, Bapak kalau di Ibu Bogor semua. sudah siang. Siang. Iya, ini Bu Titi Jabar 2, Bogor dan sekitarnya. Mohon maaf ini dari pagi tadi catering itu ada 550 box bantuin anak jadi capek. Waduh, habis ini kita Alhamdulillah. juga kebagian makan. Siap. Itu MBG, Bu. Alhamdulillah. MBG. Bukan MBG. Kan? Iya Bunda, ini di kami alhamdulillah guyup, rukun. Terus anggotanya masih tambah-tambah kita berjejaring soalnya. Ada yang Hmm. terakhir kemarin dengan komunitas penyanyi jalanan Bogor, komunitas ini ada Bu Rohana ini eh, Mm-mm. kelompok komunitas berkebaya kalau nggak salah. Tetapi berkenan Oh, kita gabung jadi satu di komunitas regional Jabar 2. Tentu statusnya Pak Jim mohon izin masih kita sebut sahabat ya. Di iya, untuk keanggotaan kemarin ada 33 yang resmi tapi masih berproses. Mohon izin Pak Jim iya, nambah-nambah terus ini. Ada Pak baik. Teguh di sini, ada Bu Erni juga. Nah, beliau sangat berkenan untuk sama-sama membangun apa namanya komunitas 50 plus. Kemudian untuk iuran, nah itu juga kalau iuran kami sebenarnya sudah tiap pertemuan itu ada, tapi iurannya masih berproses terpakai Pak Jim. Tapi kalau Pak Jim Nggak minta apa-apa. langsung bilang aja ya Pak Jim, saya belum belum bisa habis berputar terus untuk kegiatan kita. Iya, nggak Yang sudah apa-apa, ada Bu. kan senam rutin seminggu, Iya, ya sebulan 2 kali itu senam sehat bersama Pastor Pujo, senam Tai ya, Chi, pernapasan sebulan 2 kali. Dan alhamdulillah memang keliling sambil mengunjungi lokasi oleh apa teman-teman yang tinggal gitu, pindah-pindah tapi sepertinya akan menetapnya di Kebun Raya Bogor nanti. iya, iya, bagus. Kemudian yang akan mulai itu Ekoprint sama angklung Pak Jim baru mau Mm-mm. cemburu sama Bali soalnya jadi mau ikut angklung. Iya, Bunda Rita kami mau latihan angklung ini. Bunda Rita masih ada kan tadi ya? iya ada. Berita ada. Ya, angklung asalnya Jawa Barat, tapi Jawa Itu Barat Pak udah Jim, keduluan tapi Bali. instan soalnya iya, angklungnya Kedaulan Bali. Bagaimana Pak Itu. Jim? Tapi alhamdulillah teman-teman Jim. Angklung Burin Bunda Rita, kita juga mau Halo, latihan. Bu Titi.
kapan ke Bali lagi? Iya siap nih. Mau bawa rombongan ke Bali lagi kita. Ya, ayo. Banyak Iya, tempat baru. iya. Ya. Makasih Bunda. Itu Pak Jim yang bisa kami sampaikan, tapi insya Allah Baik, kita koordinasi terus. Pak Fas ya. nggak masuk toh? Ini nggak ada ya Pak Fas ya? Padahal Mbak beliau Fas, yang ya, kirim-kirim. dia ikut seminar hari ini. Oh, I see. Iya, Iya. dari pagi sampai sore dia bilang dia izin. Oh gitu. Ya, Mbak. Baik. Ya. Ada lagi? Ya, ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan. Tadi sudah pintar-pintar, sudah baca Ya, semua. nah, mau saya ingatkan ya, Kalau saya boleh khusus tanya, Pak, kenapa? Pak, saya mau tanya Iya, mengenai Akademi 50 Plus. iya, Apakah itu marketnya hanya untuk anggota 50 plus? Apakah boleh keluar? Karena saya kira orang lain juga boleh bisa ikut di Akademi 50 plus. betul. Akademi 50 Plus terbuka untuk anggota maupun publik. Ya, Ya, itu yang saya mau iya, tanyakan. betul. Dan memang sejak awal kita rancang itu bisa menjadi pintu gerbang bagi publik untuk bergabung di 50 plus, ya. Nah, tentu persyaratan yang lainnya tetap harus penuhi. Tapi artinya melalui 50 plus, melalui Akademi 50 plus, nah dia belajar sesuatu, dia mulai mengenal komunitas kita adalah mulainya dari sana. Ya, karena lebih gampang. Kalau langsung bergabung di kegiatan kan lebih sulit ya. Tapi kalau Ya, Ya, belajar dulu untuk topik tertentu kan lebih mudah. Betul, ya, Bu Pak Evi. Jim. Pak ya, Jim. ya. Ya, Bu Eh, Rita. ya, maksudnya orang luar yang non anggota boleh ikut 50 Akademi 50 plus. Nanti Boleh, Ya. boleh tentunya, ikut topiknya. ya, tapi pasti ada perbedaannya ya Pak Jim Betul, antara seperti anggota. tadi yang saya sampaikan. Jadi topik-topik kita ini tergantung narasumber ya. Ya, Misalnya lah kita bikin webinar misalnya. Webinarnya mungkin untuk anggota gratis, tapi untuk publik misalnya bayar 50.000 oh, misalnya. oke, oke Terus Pak Jim. kemudian ada pelatihan workshop. Buat anggota 100.000, buat publik 200.000. Ah, seperti itu. Ya, ya, ya Pak Jim. Ya, Ya, ya ada perbedaan lah. tetap ada perbedaan. Tetap ada Ya, perbedaan. ya. Ya, Ini Ibu Erli tadi usul iya. mulai tahun depan saya dibilang supaya beritahu ke anggota. Kalau mereka bayar setahun, mereka diskonnya 1 bulan. Boleh. Boleh, bagus. Betul-betul bagus. Iya, Iya. Sebab saya Wah, agak Bali sulit, luar biasa nih. iya, saya agak sulit Pak Jim untuk bayar seperti Bu Evi bilang sampai Desember. Karena iya, ada beberapa anggota itu maunya bayar bulanan. Jadi iya. saya nanti pusing ngitungnya Betul, kalau saya betul. Ya, bayar satu kita bulan. maklumi juga karena mungkin ada Iya, anggota, dia bergabung di beberapa tempat kan ya. iya, betul. Nah, dan mungkin dia kan juga jatah dia kan bulanannya kan Iya, juga tertentu ya. Enggak setiap orang iya, sama sih. Jadi iya, memang kita berikan keleluasaan aja. Setuju sih. Oh, yang bayar 12 bulan sekaligus dapat misalnya potong cukup bayar 11 bulan boleh sih, nggak iya, apa-apa kok. iya, Ya iya, kan ya. iya, Karena intinya kan begini nih, seperti yang kita sebut, uang dari anggota nanti dipakai buat anggota kok. Kalau kita kurang kan kita minta dari anggota juga nantinya, iya, iya, ya. iya, Pak. Karena kita bukan ini bukan bukan PT, bukan bisnis gitu ya, seperti Iya. itu. Pak Ya, Jim mau nanya lagi, ya. kalau toko online-nya itu kira-kira Oktober bisa mulai, Pak? Kita harapkan begitu. Nah, sebetulnya begini, antara forum bisnis dengan toko itu kan harus bersamaan ya. Jadi Hmm. misalnya teman-teman kita misalnya bantu menjualkan kopi misalnya. Nah, kopi ini kan untuk anggota kan belinya kan di toko 50 plus. Kalau jual itu kan jualnya bukan di dalam bukan kepada anggota kan. Anggota kan nggak boleh jual di dalam komunitas, tapi dia jualnya kan harus keluar gitu. Luar, Nah, ya. sebetulnya itu untuk itu. Nah, tapi untuk itu kita memang begini.
eh, perlu waktu. Kita mungkin akan bertahap ya Bu ya. Jadi begini, Ya. untuk sementara waktu karena kita tokonya belum ada websitenya, barangkali untuk sementara waktu ya teman-teman kita akan berikan semacam kayak apa dalam bentuk PDF dulu deh, ya kan ya. Ini daftar barang-barang kita nih gitu. Tapi kita ini kan baru selesaikan bikin apa eh, keluar uang Website. kemarin itu untuk bikin sistem yang saya bilang, sama kita perbaiki website kita karena ya namanya website itu kan harus di maintain ya. Ya. Ada hal-hal yang kacau gitu. Nah, kita baru keluarkan uang beberapa juta untuk itu. Nah, kita berharap nanti mungkin di Oktober kita dengan ada pemasukan uang dari anggota-anggota, kita akan bikin website untuk toko 50 plus. Ya kan ya, tapi kita akan bikin websitenya yang sesederhana mungkin karena zaman sekarang perkembangan teknologinya itu cepat sekali. Ya, jadi Ya. kita bikin yang simple aja. Minimal artinya seperti orang bisa melihat di 50 plus jualannya barangnya apa aja sih. Ya kan Ya. ya, kalau saya mau pesan barang ini pesannya ke mana? Ya cukup itu aja informasi itu sementara itu dulu yang kita akan bikin. Ya. Ya, ya Terima kita kasih. berharap di bulan Oktober toko ini sudah bisa berjalan. Mungkin Ya. awalnya hanya beberapa jenis barang dulu. Ya. Jadi teman-teman di Bali kalau ada produknya mau sudah boleh disampaikan nih. Kita kan ada koordinatornya di Ronald ya yang koordinator untuk forum bisnisnya nantinya. Oke, baik Pak Jun. Ya, makasih. Terima kasih. Mau tanya Pak Jim, Ya, Bu Siska, silakan. ini 50 plus ini sudah ada di mana saja ya? Dan total anggota berapa? Ya, kalau total, nah, tadi yang seperti saya bilang, kita bangunnya awalnya itu secara online karena masih di puncak pandemi, ya. Mm-mm. Nah, anggota kita saat ini yang sudah tercatat itu ada 500-an dan nah kita bentuk regional seperti Bali ini baru dibentuk bulan Juni yang lalu. Mm. Yang sekarang ada di Bali, kemudian Bandung, kemudian yang di Jakarta, Jabotabek artinya, kemudian yang di Bogor dan sekitarnya. Baru Mm. ada 4 wilayah yang terbentuk. Ya, Mm. nah nanti bertahap kita akan masuk ke Jawa Tengah, nanti ke Jawa Timur. Oke, ya terima kasih. Ya, nah tadi yang saya sebutkan untuk kota-kota yang di mana kita belum terbentuk regional, nah anggotanya kita gabung, kita sebut regional Nusantara, Ya, ya, gitu. ya, ya jelas. Terima kasih Pak Jim. Ya, Oke. terima Maaf kasih Bu satu Siska. lagi Ya, Bu Pak. Rita. Untuk barang online itu sudah bisa disetor ke Ronald, sudah bisa saya bicarakan dengan Ronald Ya, boleh, bisa. Ah, ah. karena saya mau jual Christmas ornaments Pak Jim. Oke, oke, boleh. Ya. Sudah boleh mulai silakan. Ya, Iya, yang lalu kan teman-teman saya yang juga lain nanti produk. diajak aja Bu Rita nanti ajak teman-teman yang punya produknya di Bali yang bisa. Iya. Mungkin pertama sebutkan ini dulu, produknya apa, nanti kita survei, Oh kita ya. teliti dulu, nanti baru kirim datanya. Nah, ingat yang seperti yang tadi saya bilang, kita memang belum bukan resmi, bisnis yang MLM kita tidak terima dulu di komunitas 50 plus, ya kan ya? Nah, Iya. kenapa begini? Saya pribadi sendiri beli beberapa produk yang dijual MLM, tapi saya hanya pakai produknya saja, ya. Tapi produk yang memang cuma hanya sekali beli dan tidak perlu rutin beli. Nah, Iya. saya pribadi juga mempelajari cukup banyak karena hobinya kan training-training di dunia marketing, jadi juga mempelajari cukup banyak tentang Iya. MLM itu kayak apa, ya kan ya. Dan saya juga banyak lihat teman-teman yang menjalani MLM itu seperti apa. Iya. Dan intinya MLM itu tidak untuk semua orang. Ya, jangan berpikirnya seperti gampang. Iya. Maaf nih, saya ingin mengatakan terlalu banyak digampangkan segala sesuatu. Dan saya sudah dapat di satu internet laporan yang dibuat oleh Komisi
perdagangan di Amerika Serikat tentang survei mereka tentang bisnis MLM. Kita kan tahu lah bisnis MLM itu kan pusatnya kan di Amerika lah ya kan ya. Iya, iya Mereka betul. sudah teliti 300-an bisnis MLM ya kan, dan sudah membuat suatu report, nanti saya bisa kirimkan ya kan ya. Memang Iya, tadinya saya pikir mau intinya apa yang mereka itu dalam bisnis MLM mereka bilang 99% anggotanya tidak memperoleh keuntungan. Jadi yang menikmati keuntungan MLM hanya sedikit orang, kurang lebih hanya 1% saja ya. Kebanyakan yang 99% itu anggota itu tekor. Tekornya apa? Satu, dia beli produknya. Nanti harus ikut trainingnya, bayar keluar duit dibandingkan yang dia terima. Ya, jadi ke 90% anggota itu tidak memperoleh keuntungan. Ya, nah, dan dari pengalaman kita, orang yang kalau rajin jalan MLM, dia harus agresif. Waduh, kalau di komunitas kita dia bombardir anggotanya dengan berbagai informasi, orang bisa marah juga tuh nantinya. Ya. iya, Nah, sehingga menurut saya tidak cocok untuk di komunitas iya. kita yang kita sudah mempunyai budaya tersendiri, harmonis, saling membantu. Wah, kalau ada, saya kan udah dengar teman kita tertentu nih, karena ada teman kita yang di bisnis MLM, meskipun dia secara japri pribadi sampai ada teman-teman yang sudah melakukan blok WA dia. Ya, saya dilaporkan oleh teman-teman yang ngeblok sih, bukan yang kena blok, tapi teman yang ngeblok. Wah, nih anggota ini kok agresif banget sampai WA dia saya blok katanya. Nah, saya udah juga dapat masukan dari beberapa teman yang merasa tidak nyaman karena ada anggota kita yang berbisnis MLM secara agresif mengirim WA ke beberapa anggota. Nah, kita itulah juga termasuk alasannya itu. Ya, kalau saya kebetulan Pak Jim, tahun lalu saya jualnya di Topet, Oke. Oh, Topedia. heeh. Ya, Tapi yang menangani ini udah nggak kerja lagi. ya. Jadi saya Kalau yang dijual di Topet itu nggak apa-apa kok. Ya kan, yang kita maksud tuh yang sistem ya, MLM. Heeh. jadi jadi kalau saya eh, akan hubungin Ronald ya Pak Jim. Ya, ya. Oh, baik. Ya, makasih Pak Jim. Terima kasih Bu Rita. Ada lagi?